warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Saya Yayu Hidayah, MPD, Penyuluh Agama Islam Kabupaten Sidoarjo. Kembali di acara siaran keagamaan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo tahun 2025. Dan untuk siaran keagamaan Islam hari ini, kita akan berbincang tentang moderasi beragama. Telah hadir bersama saya narasumber kita adalah Bapak Burhanuddin, STHI MPD. Beliau merupakan sekretaris pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat sampai ke siaran keagamaan Kemenak ini. Alhamdulillah luar biasa, sehat walafiat. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak sudah berkenan hadir di acara siaran keagamaan Islam, tepatnya di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo di tahun 2025. Untuk kali ini kami ingin berbincang dengan Bapak masalah moderasi beragama. Ini sangat menarik sekali ya, temanya moderasi beragama. Oke, seperti kita ketahui bahwasannya negara kita itu multikultural, multi etnis yang mempunyai perbedaan segi kehidupan. Menurut Bapak, seberapa penting moderasi beragama dapat menjembatani perbedaan yang ada di negara kita? Monggo Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya menyapa untuk siaran keagamaan Islam yang difasilitasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Misalnya pertanyaan dari Ibu tadi yang jelas moderasi beragama itu penting. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui bahwasannya moderasi beragama itu beda dengan moderasi agama. Jadi moderasi beragama itu bagaimana sebenarnya orang-orang atau bangsa yang ada di Indonesia ini itu bisa saling menguatkan. Itu penting. Mengapa itu? Karena kalau kita ambil di dalam agama itu sebenarnya terutama agama Islam. Nah, ini moderasi beragama saya itu lebih mengetengahkan bahwasanya Islam wasitiyah. Nah, jadi Islam tengahan. Jadi banyak sekali sebenarnya makna dari Islam wasitiyah itu. Ada yang menyatakan bahwasanya yakni tengah dan yang terbaik. Nah, kemudian ada juga ya wasitiyah itu adil dan bijaksana. Ada. Maka kalau kita ambil Quran surat Al-Baqarah ayat 143 itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Nah itu. Jadi kita berbicara Sidoarjo saja. Ya, jadi kapasitasnya kami terus terang saat ini di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo. Jadi di Sidoarjo saja itu sangat luar biasa sekali. Jadi multi etnis ya. Jadi di sini kita betul-betul harus menjaga. Ya. Jadi Islam wasatiyah atau moderasi beragama ini, kalau konsep kami itu bagaimana terjalinnya adalah ta'awun sama tasamuh. Ta'awun itu saling menolong, kemudian tasamuh ini adalah saling kita ini toleransi. Ini. Jadi titiknya kami moderasi beragama itu sebenarnya adalah titik yang kami sampaikan kepada umat atau ada warga Sidoarjo ini sebenarnya bagaimana kita ini berta'awun kemudian bertasamuh. Jadi yaitu
tolong menolong yang ada, kemudian toleransinya ada. Toleransinya ada, nggih. Oke, terima kasih Bapak. Salah satu strategi mengenalkan moderasi beragama kepada Gen Z, kan seperti itu, nggih, agar mereka tidak terpapar radikalisme seperti itu. Menurut Bapak, strategi apa yang betul-betul jitu selain melalui dengan pendidikan formal? Nah, gini, makanya kalau di kami sebenarnya ada 4 gerakan yang itu selalu kami lakukan, dan itu bagian dari sebenarnya untuk kita ini bermoderasi beragama. Ada gerakan dakwah, kemudian ada gerakan ilmu, kemudian ada gerakan amal, kemudian ada gerakan tajdid. Jadi, Gen Z tadi Bu ya, itu kita sentuh dulu misalnya dengan gerakan dakwah. Nah, dakwah saat ini kalau itu kita menyasar kepada Gen Z, itu bukan hanya dakwah bilisan saja. Nah, jadi ini yang penting yang mungkin tokoh-tokoh agama, ya, termasuk kami nih, kami itu pendekatan Gen Z saat ini bukan hanya dengan dakwah bilisan. Bisa kita fasilitasi yang namanya dakwah bil amal, dengan perbuatan. Ya. Nah, mereka ini sebenarnya mempunyai energi yang sangat luar biasa. Dan yang lebih terpenting lagi, Gen Z itu saat ini pendekatannya tetap harus ada yang namanya fasilitas yang itu berkaitan dengan digital. Harus mendukung ya? Iya, mendukungnya itu. Jadi kita ini mereka sebenarnya ya harus kita ajak diskusi, kita ajak bermusyawarah, dirangkul, dan kita beri fasilitas. Dalam artian ya misalnya kita kalau mungkin angkatan kami ya, itu kan kalau di masjid ya belum ada yang namanya nanti itu untuk difasilitasi adanya digitalisasi dan lain sebagainya. Itu dulu kita berdiam di sana, kita nanti ada menjadi muazin dan lain sebagainya. Itu bisa menjadikan sesuatu yang nilai kebaikan. Nah, sekarang kalau misalnya untuk mendekati Gen Z ini, maka satu, kita beri fasilitas, kita beri sarana, dan kita mengambil apa yang kebutuhan yang mereka ini sebenarnya lebih mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, terutama nilai-nilai yang nantinya adalah menjadikan Gen Z ini bukan menjadi personal yang itu individualis, tetapi menjadi personal yang itu nantinya mempunyai kesolehan sosial. Alhamdulillah, berarti lengkap ya Bapak ya, bukan cuma sekedar lesan saja ya. Jadi bermoderasi beragama untuk Gen Z yang Ibu tanyakan tadi. Jadi kami ini kan ya alhamdulillah ya punya binaan di remaja-remaja masjid, atau kalau di kami sendiri kan ada yang namanya ortom yang itu berkaitan dengan pemuda, pelajar dan lain sebagainya. Itu tetap masih difasilitasi dengan lengkap, gitu? Ya, yang jelas kita ini menyelami dulu lah. Nah, itu karena gini Bu ya, Gen Z itu kan mengapa lebih dominan bahwasannya saat ini nanti itu arahnya ke individualis, karena kalau kita tidak fasilitasi dengan kegiatan-kegiatan yang bermakna atau bermanfaat, maka dia akan mempunyai kecenderungan bermain gadget sendiri.
Injil. Nah ini yang kami bangun, bahasanya bagaimana Gen Z ini nanti tadi mempunyai kepedulian sosial itu dengan kita memberi fasilitas dan sarana untuk melakukan kebaikan. Luar biasa, alhamdulillah para pemirsa semuanya bisa diambil hikmahnya ya di samping itu. Oke. Nah kalau mereka sudah mendapatkan pengetahuan tentang moderasi beragama, seyogyanya mereka pun dapat berperan mempromosikan gitu moderasi beragama di kalangan pergaulannya. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Nah gini, jadi kami ini ya meyakini bahwasanya segala sesuatu itu butuh proses. Butuh proses, sekali. Nah ini proses itu, makanya jalan kebaikan itu sebenarnya perlu ada orang-orang yang itu mendampingi. Ada peduli ya. Kembali lagi, ya. Jadi saya meyakini bahasanya Gen Z atau kita di masyarakat itu ya butuh betul sentuhan itu. Kami sudah terbiasa bahwasanya kami ini dalam berkehidupan di berbagai etnis ya. Semenjak kami ini mondok itu berasal dari berbagai daerah. Kemudian kebetulan kami pun di Sidoarjo ini kebetulan hidupnya di perumahan. Jadi kan sudah berbagai etnis, berbagai golongan itu kita sering berkomunikasi dan berinteraksi kan gitu. Nah maka gini, jadi sebenarnya harus ada ya penggerak, itu penting. Penggerak bagaimana nantinya menuju kepada hal-hal yang itu menjadi persatuan. Nah itu penting. Nah ya. Kembali lagi nanti 4 pilar itu ceritanya ya. Seperti itu. Oke. Sambut Bapak punya? Ya, yang jelas tadi kembali lagi ya. Jadi gerakan dakwah, gerakan ilmu, kemudian gerakan amal, gerakan tasdid. Nah, para pemirsa, gerakan ilmu pun penting. Jadi ini penting karena moderasi beragama itu kalau tidak dilandasi ilmu nanti salah. Ini kan nanti salah. Jadi kalau bahasanya itu kita ini walaupun beda etnis ya, kemudian beda golongan dan lain sebagainya, apalagi di Sidoarjo, ini ayo kita ini niatkan dengan fastabiqul khairatnya itu menuju amal soleh. Nah, kalau amal soleh kita lakukan, kita niatkan karena ridho Allah, maka ini akan sangat luar biasa. Saya ambil surat An-Nahl itu ayat 97 insyaallah. Wa man amila sholihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh baik dari laki-laki maupun dari perempuan dan dia ini dalam keadaan beriman, maka pasti Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Allah pun akan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, ini ilmunya itu kan sudah jelas Bu. Orang yang mau berbuat baik amal soleh kepada orang lain, dan orang berbuat baik itu kalau dalam bermoderasi beragama jangan memilah-memilih. Misalnya berbuat baik dulu aja. Nah, ini harus kita tanamkan tadi. Jadi fastabiqul khairat itu kan harus dengan jalan yang baik. Ini ada cerita anekdot Bu ya. Monggo Bapak. Sangat menarik sekali ya. Jadi jadi ada seorang guru itu kan kebetulan guru matematika ini nanti itibarnya nanti saya. Jadi kan dia itu
menulis garis. Hmm. Garis itu panjangnya 100 meter lah, contohnya. Nah ini. Dan dia itu menyatakan kepada murid-muridnya, kira-kira siapa yang bisa menggambar, ya, menggambar garis nanti yang lebih pendek ukurannya daripada ini. Ternyata ada yang murid itu menggambar akhirnya 80. Masih kurang sedikit ya? 60. Lalu ada yang 70. Nah, tetapi ada satu anak yang malah membuatnya itu garis yang melebihi. Nah, jadi menggaris 120. Nah, tadi ibaratnya hikmah yang diambil itu ternyata untuk kita ini berfastabiqul khairat itu jangan sampai kita ini nanti memotong, memutuskan sesuatu yang itu nantinya menyakitkan. Jadi ada jalan-jalan yang sebenarnya itu menjadi jalan kebaikan. Nah, tadi kan juga tinggal menarik saja, bukan memotong. Nah, itu. Jadi sama, Gen Z itu saat ini ilmu itu penting. Jadi ilmu insya Allah dengan dilandasi dengan ilmu, nanti orang itu akan lebih bijaksana. Ya, itu akan lebih bijaksana menghadapi masalah-masalah yang dihadapi. Lebih tenang lagi. Nah ini karena apa? Karena banyak khazanah keilmuan yang itu nantinya akan menjadikan pertimbangan dalam memutuskan permasalahan-permasalahan yang ada. Apalagi kalau misalnya ada dasar ilmu keagamaan. Jadi gitu. Jadi ada gerakan ilmu. Nah, apa yang ditanyakan Ibu tadi, generasi Z itu sebenarnya sangat luar biasa. Kalau misalnya kita sentuh tadi kan dengan gerakan dakwah, gerakan ilmu, dengan gerakan amal, apalagi dengan gerakan amal ini luar biasa. Bukan cuma sekedar lesan, tapi kekuatan kita juga diperhatikan begitu. Alhamdulillah, fastabiqul khairat sekarang seperti itu untuk menuju kebaikan. Kalau ada pepatah juga bilang gini, ketika kamu menjadi orang miskin tapi kamu dilandasi dengan ilmu, itu ilmu itu seakan-akan seperti harta gitu ya. Kalau orang kaya, kalau dibekali dengan ilmu seperti hiasan. Leres nggih Bapak? Oh, betul sekali. Betul sekali, ya. Jadi intinya kalau kita berilmu, insya Allah senjata kita itu akan dipageri gitu ya. Alhamdulillah. Mungkin salah satu pilar, nah ini sangat menarik sekali. Salah satu pilar dalam moderasi beragama adalah toleransi. Ini saya menyebutkan salah satu, padahal di situ ada beberapa pilar nih. Ada toleransi, seperti itu. Ada komitmen kebangsaan, seperti itu ya. Anti kekerasan, seperti itu gitu. Tapi saya di sini menyebut salah satu pilar dalam moderasi beragama adalah toleransi. Saat ini melihat realitas yang terjadi di masyarakat dengan maraknya demo menentang dengan kebijakan pemerintahan. Nah, ini maka di mana posisi toleransi berada di antara pemerintah dan masyarakat, Bapak? Ini yang namanya kita ini kan dinamakan civil society ya. Jadi bagaimana kami yang di organisasi masyarakat ini ormas mempunyai kewajiban sebenarnya. Jadi kita ini memberi pengertian. Toh kalau misalnya ada bahasa seperti ini, ya jangan memaksakan yang beda itu disamakan, yang sama dibedakan. Katanya agak jelimet kayak ya. Jadi sebenarnya gini, para pemirsa, untuk toleransi itu ya tetap saja kita harus didasari. Yang pertama adalah tadi adanya pendekatan, kemudian adanya ilmu yang kita sampaikan. Jadi
pendekatan-pendekatan itu sangat banyak sekali, Bu. Apalagi kita ini pendekatan secara personal. Bahasanya sebenarnya kalau misalnya di Sidoarjo ini para tokoh agama itu sudah datang kemudian memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat, insya Allah aman, Bu. Aman gitu. Sidoarjo aman. Bukan Sidoarjo sekali, Indonesia aman. Indonesia jadi itu. Jadi yang terpenting ya sebenarnya itu kan karena gini, Bu. Pola pikir masyarakat itu ya akan dipengaruhi saat ini yang sangat mudah sekali itu dari berita-berita yang tidak jelas gitu ya. Ada yang tidak jelas dan ada yang jelas, biasanya kan dari potongan-potongan berita dan lain sebagainya. Emang itu harus kita antisipasi. Makanya betul sekali dalam agama kita itu ada yang namanya tabayun. Leres tabayun. Itu tabayun itu yang terpenting. Kalau misalnya toh itu betul-betul dengan faktanya adalah ada realnya itu ya kita harus tetap dengan mau'idhah hasanah wajadil umilati ya ahsan kan itu. Nah itu. Bagaimana bisa menyikapi dengan bijaksana. Ya. Makanya tadi didasari dengan ilmu. Kalau punya ilmu insya Allah, seperti itu kan jadi tawakal kan seperti itu Jadi ikhtiar kita ini untuk menjadikan masyarakat ini atau umat ya, menjadikan umat ini bisa menjadi yang mengerti dengan permasalahan-permasalahan, maka kita tetap harus menyajikan adanya faktanya, bukan hanya nanti berita yang itu tidak jelas. Itu penting, Bu. Sangat penting, Sekarang solusi menurut Bapak untuk meredam pergesekan yang ada di masyarakat saat ini, bagaimana Bapak untuk meredam? Jadi gini, semua permasalahan itu yang jelas kalau kami tidak bisa diselesaikan oleh hanya segelintir orang ataupun personal. Terus tadi dakwah gitu ya. Nah iya, jadi gini Bu, insya Allah kalau kami di Sidoarjo ini saya merasakan sekali sebenarnya kita ini sudah terbangun antar ormas, katanya mohon maaf saya di Muhammadiyah ya diundang ke acara NU apa itu. Nah itu kalau itu adalah untuk kebangsaan, untuk keumatan ya harus kita betul-betul saling sinergi lah intinya seperti itu. Nah itu. Jadi rasanya ada kerjasamanya lah antara ormas dengan yang lainnya begitu ya. Jadi kalau ke kami itu ya banyak sekali yang saling beraudiensi ya, dari Muhammadiyah dengan MUI, kemudian dengan Nahdlatul Ulama, mungkin dengan ormas yang lainnya pun ya ada hal-hal yang itu sebenarnya bisa kita lakukan secara ya bersama. Jadi kita merasakan ya insya Allah kalau di Sidoarjo itu sudah nyata kan, satu abad kemarin itu kan saling membantu ya. Ya kan saya di awal tadi sudah kembali lagi bahwasanya moderasi beragama itu toh kalau misalnya betul-betul kita ini mau sadar diri tentang ta'awun dan tasamu tadi, ya itu bisa terrealisasi. Pasti akan melahirkan sebuah kebahagiaan Betul. Jadi seperti itu dilandasi dengan kita saling mengerti begitu Oke. Kalau menurut Bapak, kami yang berada di Kementerian Agama, terutama penyuluh agama Islam seperti saya kan penyuluh agama Islam bagaimana bisa berkontribusi semaksimal mungkin peredam pergesekan ataupun konflik yang mengatasnamakan agama, Bapak? Nah gini,
kalau itu berkaitan dengan penyuluh agama, ya jalannya adalah yang pertama silaturahim, bahasanya kalau bahasa agama. Nah, kan gitu. Silaturahim ke tokoh-tokoh agama. Nah, kalau ibu tadi tugasnya di Kecamatan Tulangan, ya kan? Ya berarti di mapping dulu, Bu. Di mapping Oh dulu. iya, itu kalau misalnya di mapping ya di ini toh sebenarnya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat ini siapa yang berpengaruh di Kecamatan Tulangan. Nah, itu sebenarnya di sana, Bu. Nah, jenengan, saya yakin yang namanya silaturahmi itu nggak ada, ya. Nggak ada yang menolak dalam artian, baik itu dari sisi agama kita, agama Islam, maupun dari di luar agama kita. Bahasanya kalau misalnya bahasa agama kita silaturahim, kalau misalnya bahasa orang Sidoro mungkin anjang sana dan anjang sana, anjang sini. Kan gitu. Itu penting, betul. Kalau kita ada silaturahim, kemudian ada komunikasi yang baik, saya yakin penyuluh itu nanti mendapatkan masukan-masukan. Nanti dan pasti sebenarnya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama itu, ya mereka mempunyai masa, mereka pun mempunyai catatan, ya, mempunyai jamaah dan lain sebagainya. Dan saya yakin mereka pun sebenarnya mengetahui jadi akar permasalahan di mana, kemudian nanti ada solusi yang itu bisa disampaikan. Nah, ini jadi ya penyuluh pun satu ininya mau bersilaturahim ke tokoh-tokoh agama, ke tokoh-tokoh masyarakat. Saya yakin nanti itu banyak sekali masukan. Dan bukan masukan saja, nanti solusinya pun akan diberikan. Untuk mendekati ke jamaah lebih mudah. Berarti langkah yang pertama satu adalah silaturahim, ya, untuk tokoh masyarakat atau tokoh agama, sehingga kita bisa pendekatan lebih kepada jamaah, kepada warga itu lebih mudah, begitu. Lebih mudah. Oh, JJ. Seberapa penting sih kalau dilihat kondisi bangsa saat ini, Bapak? Oh, yang bagaimanapun, Ibu. Misal ada beberapa daerah yang ingin mendirikan negara Islam, atau yang ingin lepas dari NKRI, gitu. Nah, ini perlu dijelaskan, loh, Bapak. Yang jelas kalau kami sendiri itu di Muktamar di Makassar itu sudah jelas. Yang namanya Pancasila itu Darul Ahdi Wasyahadah. Jadi jelas dari kalau kami pun ya di ADRT Muhammadiyah itu ya menjadikan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi menjadikan masyarakat Islam yang sebenarnya, masyarakatnya yang kita garap. Bukan masalah nanti itu negaranya. Dalam artian ya tetap NKRI ini tetap harus kita jaga, kita syukuri, itu yang terpenting, ya kan? Mungkin saja nanti dengan keimanan kita, dengan ketakwaan kita ini menjadikan datangnya keberkahan Allah dari langit dan bumi. Nah, itu. Jadi itu yang harus kita sadari, kita syukuri. Itu jadi kan orang-orang ya, jadi walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, maka pasti akan, kata Allah, firman Allah itu kan, Allah akan pasti membukakan keberkahan dari langit dan bumi. Jadi para pendiri negara ini sangat luar biasa sekali berkorban, ya, para syuhada. Nah ini yang harus kita kita ini harus belajar kepada mereka ini yang sangat tulus untuk berkorban untuk negara kita ini. Nah, kita ini sebenarnya kan para penerus saja. Ya. Yang dulu mungkin jahat seperti ini. Itu jadi ya itulah. Nah,
kalau kita ya itu keterbukaan kita Hmm. didasari dengan ilmu, kemudian ada keimanan, itu pasti Bu, tidak akan ada terbesit bahwasanya nanti akan mencerai beraikan NKRI ini. Alhamdulillah tidak terasa waktunya sudah habis gitu ya. Wah, luar biasa perbincangan di pagi hari ini. Bisa hadir di siaran keagamaan Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih Bapak, sehat selalu, sukses selalu. Semoga kita nanti bisa berjumpa lagi, beda tema seperti itu nggih. Ini sangat menarik nggih Bapak nggih. Saya terima kasih, semoga kita sebagai manusia bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat, maslahah dan barokah, dan menjadikan manusia yang sangat berkualitas. Terima kasih ilmunya Bapak. Akhirul kalam, Pak pemirsa, sampai jumpa di lain waktu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.